Universe, kita masuk di edisi spesial kali ini, yang mana kita akan kembali rewatch maraton seluruh installment DC Extended Universe. Seperti biasa, kalian tidak hanya akan mendapatkan alur cerita garis besarnya, tapi kita juga akan mengungkap beberapa detail yang mungkin terlewatkan ketika kalian nonton pertama kali film ini. Jadi seperti biasa, siapkan dulu seluruh asupan yang kalian butuhkan. Ini dia Man of Steel Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini merupakan film pembuka DC Extended Universe yang tentu saja didasarkan pada sumber aslinya, yaitu buku komik, disutradarai oleh Zack Snyder dan dibintangi oleh Henry Cavill sebagai Clark Kent alias Kal-El alias Superman, Amy Adams sebagai Lois Lane, Michael Shannon sebagai General Zod, dan ada penampilan khusus dari Kevin Costner sebagai Jonathan Kent atau ayah angkat dari Clark Kent. Juga ada Russell Crowe sebagai Jor-El. Karena ini adalah film aksi superhero, maka akan sangat sayang sekali kalau kalian cuma tahu alur ceritanya doang dan gak pernah nonton filmnya. Makanya kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton film ini. Emang ada? Film ini dibuka dengan persalinan seorang ibu yang bernama Lara Lor-Van yang pada akhirnya melahirkan anak hasil pernikahannya dengan Jor-El yang merupakan seorang penasihat utama Dewan Tertinggi Krypton. Anak mereka selanjutnya diberi nama Kal-El. Kal-El ini adalah anak hasil hubungan pernikahan alami pasangan Krypton yang pertama sejak berabad-abad lamanya. Planet Krypton sendiri sebenarnya sedang tidak stabil akibat aktivitas penambangan inti planet. Menyadari planet Krypton sedang berada di ambang apokalips, Jor-El meminta kepada Dewan untuk menyerahkan kodeks genetika kepadanya untuk menyelamatkan ras planet Krypton. Belum juga Dewan mengambil keputusan apa-apa, tiba-tiba datanglah General Zod yang mengkudeta dan membubarkan Dewan lalu membunuh salah satu pimpinan tertinggi Dewan Krypton. Sementara pimpinan Dewan lainnya ditangkap. General Zod ternyata merupakan teman lama dari Jor-El. General Zod sendiri menganggap keberadaan Dewan Krypton ini menjadi penyebab planetnya berada di ambang kepunahan. Zod pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Jor-El. Setelah melakukan perlawanan, Jor-El berhasil meloloskan diri lalu segera menghubungi istrinya menggunakan sebuah perangkat pintar bernama Kalex dan kemudian kabur dengan bantuan unggas peliharaan yang bernama Raka. Menyadari bahwa Krypton binasa, Jor-El kemudian mencuri kodek genetik yang juga dicari oleh Zod, yang mana sebenarnya itu merupakan tindakan kriminal. Setelah sukses menjalankan misinya, dia pun pulang dan memasukkan kodeks tersebut ke DNA putranya yaitu Kal-El. Dia juga telah meminta istrinya untuk menavigasi planet baru yang akan menjadi tujuan anak mereka yang masih bayi ini, dan planet tersebut adalah Bumi yang terletak di rasi bintang yang tergolong masih baru. Di saat sedang mempersiapkan peluncuran anaknya, General Zod dan pasukannya tiba dan menyerang tempat tinggal Jor-El. Pertarungan antara Jor-El dan Zod pun tidak terelakkan. Melihat pesawat luar angkasa telah diluncurkan, Zod murka dan akhirnya membunuh Jor-El. Lara Lor-Van atau Lara El yang meratapi kematian suaminya kemudian memperkenalkan nama anak mereka yaitu Kal-El. Pasukan Zod pun dikepung dan akhirnya mereka ditahan. Di depan pengadilan, Zod murka dan berjanji kepada Lara El akan menemukan anaknya dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Zod pun dibekukan, kemudian diasingkan di dalam Phantom Zone. Phantom Zone ini sebenarnya adalah sebuah penjara dimensional yang justru pertama kali muncul di Adventure Comics isu nomor 283 yang dirilis pada tahun 1961. Setelah itu, Lara El akhirnya melihat akhir dari planet Krypton yang hancur. Sementara pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh Clark Kent bayi akhirnya menembus atmosfer dan mendarat di bumi, tepatnya di Kansas. Puluhan tahun setelahnya, di sebuah kapal, Clark Kent yang sudah dewasa melihat kebakaran hebat terjadi di sebuah kilang pengeboran minyak. Clark Kent tiba-tiba menghilang dari kapal tersebut dan dengan cepat dia tiba di kilang minyak itu untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Tim rescue pun datang untuk mengevakuasi mereka. Beruntung ada Clark Kent yang berhasil menyelamatkan mereka dari reruntuhan konstruksi besi sehingga mereka pun selamat dan helikopter penyelamat berhasil lepas landas. Pandangan kita kemudian memperlihatkan Clark Kent yang masih kecil di sekolahnya. Dia merasa terasing dan aneh sendiri karena kekuatan pendengarannya terlalu sensitif sehingga dia bisa mendengarkan semua jenis suara yang ada di sekitarnya. Penglihatannya pun juga demikian, yang bisa menembus hingga di balik lapisan kulit manusia. Dia pun kabur mengasingkan dirinya di sebuah ruangan kosong hingga ibunya yang bernama Martha Kent datang untuk menenangkannya. Setelah beranjak remaja, Clark selalu menjadi salah seorang remaja yang dibully oleh teman-temannya karena dianggap aneh sendiri
sendirian. Tiba-tiba kecelakaan menimpa bis yang mereka tumpangi dan terjatuh ke sungai. Clark Kent pun berhasil menyelamatkan mereka yang hampir saja tenggelam, termasuk si tukang buli. Orang tua teman sekolahnya pun datang menemui dan menjelaskan beberapa kejadian di luar nalar yang dilakukan oleh Clark kepada Jonathan Kent dan Martha Kent yang merupakan orang tua angkat dari Clark Kent. Jonathan pun menegur Clark agar tetap menyembunyikan kekuatannya tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Clark Kent membela diri bahwa dia hanya ingin menyelamatkan teman-temannya karena tidak ada pilihan lain. Jonathan pun menyambung nasihatnya dengan menjelaskan bahwa mungkin memang Clark Kent tidak perlu melakukan apa-apa agar orang-orang di sekitarnya tidak merasa ketakutan menyaksikan apa yang dilihatnya dari Clark. Jonathan kemudian menunjukkan kepada Clark pesawat yang mana disitulah pertama kali dia ditemukan oleh Jonathan dan Martha. Jonathan mengungkapkan bahwa Clark Kent ini berasal dari planet lain ketika menelusuri sebuah benda yang merupakan sebuah kunci yang berlambangkan huruf S yang terbuat dari unsur yang tidak ada sama sekali di bumi. Jonathan akhirnya menyimpulkan bahwa Clark Kent adalah sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan populer, "Are we alone in the universe?" Beranjak dewasa di salah satu bar, Clark bermaksud melindungi seorang wanita yang mendapatkan pelecehan dari seorang pengunjung yang merupakan supir truk di bar. Namun yang ada, Clark malah diintimidasi, kemudian diserang secara verbal. Clark berusaha menahan emosi, kemudian pergi. Ketika si pelaku pelecehan wanita ini pulang, dia akhirnya mendapati truknya telah hancur. Di kutub utara Kanada, salah seorang reporter Daily Planet yang bernama Lois Lane mendapatkan tugas untuk menyelidiki sebuah penemuan kapal asing yang diselimuti lapisan es yang sudah berusia lebih dari 20.000 tahun. Disinilah pertama kalinya Clark Kent bertemu dengan Lois Lane. Kalian tahu kan, mereka berdua ini adalah salah satu couple terkenal dalam industri komik selain Peter Parker dan Mary Jane. Di malam hari, Lois Lane mendapati Clark menuju ke lokasi kapal asing tersebut dan mencairkan lapisan es di dalamnya dengan kekuatan laser matanya. Clark pun kemudian masuk ke dalam kapal asing tersebut, lalu mengaktifkan komputer pusatnya dengan menggunakan kunci yang ditinggalkan oleh ayahnya, Jor-El, yang telah diberikan oleh Jonathan ketika dirinya masih remaja. Setelah kunci tersebut diaktifkan, muncullah penampakan Jor-El dalam wujud yang sebenarnya merupakan artificial intelligence. Ketika mengikuti Jor-El, Clark Kent kemudian mendiscover satu hal penting, yaitu ribuan tahun sebelumnya ada sosok super lain dari Krypton yang mampir di bumi. Teori liar fans pun mengatakan kalau dia adalah Supergirl alias Kara Zor-El. Lanjut, Lois Lane yang mengikuti Clark juga tiba di dalam kapal lalu tertarik untuk memotret salah satu mesin penjaga kapal. Ketika blitz kamera menyala seketika, mesin tersebut menyerang dan melukai Lois Lane. Clark segera menghampiri dan menolongnya serta mengobati lukanya. Tidak lama setelahnya, semua petugas dikagetkan dengan getaran gempa lokal yang rupanya merupakan aktivitas kapal asing yang akhirnya diaktifkan dan terbang meninggalkan lokasi. Lois Lane pun ditemukan sendirian selamat dan menuliskan artikelnya mengenai kapal asing tersebut. Membaca dan mendengarkan artikel Lois Lane itu, Perry White yang diperankan oleh Lawrence Fishburne memutuskan untuk tidak mencetak dan menerbitkannya karena menganggap cerita Lois Lane tersebut hanyalah hayalan. Lois Lane kemudian bersikeras menerbitkan artikelnya dengan bantuan media internet lainnya. Kembali ke kapal asing, Clark Kent akhirnya bertemu dengan Jor-El yang sebenarnya adalah artificial intelligence dan memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandungnya. Dia juga akhirnya mengetahui namanya yang sebenarnya, yaitu Kal-El. Jor-El pun menceritakan kisah planet asalnya, yaitu Krypton, yang sejak dulu kala telah mengirimkan prajuritnya untuk mencari planet tidak berpenghuni baru untuk ditempati tinggal, termasuk kapal asing yang satu ini. Jor-El pun menceritakan mengenai General Zod dan memperlihatkan suit Superman-nya untuk pertama kali, di mana Jor-El mengungkap simbol S di dadanya berarti hope alias harapan. Dialah yang akan menuntun bumi, planet tempat tinggalnya ini sekarang menuju ke kebaikan. Kal-El pun menggunakan suitnya dan ada yang beda? Iya, perbedaan itu ada di cawatnya. Lihat saja. Kal-El kemudian mendapatkan penjelasan bahwa sel tubuhnya sebenarnya menyerap radiasi matahari yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan matahari milik Krypton. Hal tersebut membuat Kal-El menjadi berbeda dengan manusia bumi pada umumnya, memperkuat ototnya, sensitivitas panca inderanya, dan bahkan memperkuat kulitnya. Gravitasi bumi yang lemah dan udara yang bersih membuatnya bisa terbang dan menjadikan Kal-El justru jauh lebih kuat daripada dugaan Jor-El selama ini. Kal-El pun menguji kekuatan dan kemampuannya yang perlahan membuat perubahan terjadi pada dirinya, yaitu kepercayaan dirinya kini sudah mulai tumbuh. Di tempat lain, Lois Lane kemudian melakukan investigasi terhadap Clark Kent yang sebelumnya menyelamatkan dirinya dengan menanyakan semua hal kepada orang-orang yang mengenali Clark Kent, termasuk teman sekolahnya yang juga sempat diselamatkan oleh Clark ketika masih remaja. Lois Lane perlahan mulai menemukan titik cerah dan menemukan
tempat tinggal Clark yang sebenarnya, kemudian bertemu dengan Martha Kent. Lois Lane kemudian menemui Clark di lokasi pemakaman Jonathan Kent. Perkataan Lois Lane tentang berhenti menyelamatkan orang-orang kalau dia tidak ingin ketahuan identitasnya mengingatkan Clark kepada ayah angkatnya yang juga berulang kali menyampaikan hal yang serupa. Dalam adegan flashback, Clark Kent dan Jonathan Kent terlibat cekcok mengenai hal tersebut. Penampilan Clark di sini mengingatkan saya dengan Smallville, terutama potongan rambutnya Henry Cavill. Tidak lama setelahnya, terjadilah bencana tornado hebat yang melanda Kansas. Jonathan yang berupaya menyelamatkan Hank, anjing kesayangan mereka, malah terjebak akibat mobil yang dihempas tornado lalu menimpa kakinya. Dalam keadaan genting, Clark Kent ingin menolong ayahnya tersebut. Namun Jonathan menahan untuk tidak melakukannya karena takut dia akan ketahuan oleh orang lain. Clark pun histeris karena tidak bisa berbuat apa-apa melihat ayah angkatnya tewas dihantam tornado. Dibebani dengan rasa bersalah dan mencari tujuan baru dalam hidupnya, Clark Kent akhirnya pergi berkeliling dunia selama beberapa tahun dan menggunakan nama samaran. Mendengar cerita Clark Kent tersebut, Lois Lane memutuskan untuk berhenti melanjutkan artikelnya dan bersedia menerima hukuman dari bosnya di Daily Planet akibat tindakannya yang telah membocorkan artikel pribadinya tersebut ke media online. Lois Lane menerima hukuman dan memutuskan untuk berhenti melanjutkan artikelnya karena menghormati keputusan mendiang Jonathan Kent untuk menyembunyikan identitas asli dari Clark Kent yang sebenarnya. Sementara itu, Clark Kent akhirnya kembali dari pengembaraannya dan memberikan kabar ke Martha bahwa dia telah mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya, lalu memastikan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Martha Kent, ibu angkatnya. Sementara itu, Jenderal Swanwick di kantornya mendapatkan laporan aktivitas luar angkasa yang tidak biasa. Jenderal Swanwick mencurigai benda yang terdeteksi tersebut sedang berupaya mencari jalan masuk ke bumi. Tidak lama setelahnya, semua warga dibuat heboh dengan breaking news yang ada di TV yang memperlihatkan UFO di atas langit, termasuk Clark Kent dan juga Martha. Seketika terjadilah pemadaman listrik serentak, lalu tersiarlah sebuah pesan dari seseorang yang tidak mereka kenal, yang rupanya adalah General Zod yang mengirimkan pesan "You are not alone." Bukan lagunya Michael Jackson ya. General Zod rupanya berhasil kabur dari Phantom Zone. Zod dan krunya kemudian mencegat transmisi dari kapal pengintai dan melakukan perjalanan ke bumi untuk mencari Kal-El. Zod kemudian menyiarkan pidato secara global ke seluruh perangkat TV dan smartphone yang menuntut bumi untuk menyerahkan Kal-El. Zod juga menitip pesan kepada Kal-El agar dia menyerah dan kalau tidak akan terjadi perang. Di kantornya, Perry White menelpon Lois Lane dan kali ini dia yakin bahwa Lois memang mengetahui tentang Kal-El ini. Namun, Lois Lane bersikeras menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mau membocorkan apapun. Lois Lane yang berniat kabur akhirnya dicegat dan ditangkap oleh FBI setelah tersiar kabar di TV kalau Lois Lane adalah orang yang punya informasi mengenai orang yang dicari oleh General Zod. Setelah mendapatkan keyakinan penuh dari gereja, Clark Kent akhirnya memutuskan menyerahkan dirinya ke Angkatan Udara Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Swanwick. Tanpa mengungkap identitasnya yang sebenarnya, Kal-El kemudian dipertemukan dengan Lois Lane dalam satu ruangan. Lois kemudian mempertanyakan makna huruf S di suit Kal-El yang kemudian dijelaskan bahwa itu adalah simbol keluarganya di Krypton yang bermakna harapan. Lois Lane kemudian melontarkan gagasan tentang huruf S sebagai singkatan dari super yang kemudian disela oleh para petugas dari luar ruangan, Jenderal Swanwick dan Dr. Emil Hamilton. Scene percakapan antara Kal-El dan Jenderal Swanwick ini sebenarnya menyiratkan sebuah pesan rahasia dari sang sutradara mengenai identitas Jenderal Swanwick. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Kal-El kemudian dibawa untuk menemui perwakilan dari Zod, yaitu wakil komandan militernya yang bernama Vaora. Vaora ini kemudian menemui Jenderal Swanwick untuk meminta Lois ikut bersamanya dan Kal-El menemui Jenderal Zod. Di pesawatnya, Kal-El memberikan kunci S-nya secara diam-diam kepada Lois, sementara Vaora sedang menyiapkan perangkatnya yang merupakan alat bantu pernafasan untuk Lois Lane selama berada dalam pesawat mereka. Akhirnya mereka tiba dan bertemulah Kal-El dan Zod untuk pertama kalinya. Di pesawat Zod tersebut, Kal-El tidak mampu beradaptasi dengan cepat dengan atmosfer di dalamnya karena sudah sangat terbiasa dengan ekologi bumi, sehingga membuatnya tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadar Kal-El, Zod kemudian menjelaskan bagaimana Zod bisa lolos dari Phantom Zone yang merupakan akibat dari meledaknya planet Krypton. Mereka kemudian menggunakan hyperdrive Phantom Zone untuk mengubahnya menjadi pesawat milik mereka yang membawa mereka kembali ke planet yang telah hancur dan menemukan signal dari kapal asing kuno yang sebelumnya telah diaktifkan oleh Kal-El. Zod mengungkapkan bahwa dia memiliki beberapa perangkat terraforming yang mereka sebut dengan World Engine atau mesin dunia yang berhasil dia selamatkan dari Krypton, yang juga bisa digunakan untuk mengubah bumi menjadi Krypton baru. Salah seorang bawahannya, Jax-Ur, kemudian mengekstrak informasi dari Gen Clark untuk menciptakan koloni Krypton yang akan memusnahkan umat manusia dan membangun peradaban serta kehidupan Krypton yang baru di bumi. Zod kemudian mengirimkan 2 pesawat kecilnya ke bumi yang kemudian dideteksi oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Di ruangan lain,
Lois menemukan sebuah mesin lalu menggunakan kunci milik Kal-El untuk mengaktifkannya. Muncullah Jor-El yang kembali dalam wujud Artificial Intelligence. Jor-El Artificial Intelligence ini kemudian mengubah struktur atmosfer udara pesawat yang membuat Lois Lane bisa bernafas seperti biasa tanpa alat bantu, lalu kemudian membantunya untuk meloloskan diri dan menitip pesan untuk menuntun Kal-El. Perubahan atmosfer tersebut juga ternyata mengembalikan kekuatan Kal-El yang sedang disekap. Kal-El lalu bertemu kembali dengan Jor-El yang memerintahkannya untuk menyelamatkan Lois Lane dan bumi. Zod kemudian mendatangi rumah Martha untuk mencari pesawat yang ditumpangi oleh Kal-El semasa bayi. Setelah menemukannya, kru Jenderal Zod tidak menemukan apa-apa, hingga membuat Zod menghancurkan rumah dan memaksa Martha untuk mengakui keberadaan kodeks yang mereka cari. Kal-El tepat waktu datang dan menghajar Zod yang telah menyakiti Martha Kent. Zod yang mengalami kerusakan alat bantu pernafasannya kemudian merasakan keanehan yang menyakitkan yang juga pernah dialami oleh Clark Kent semasa kecil. Pesawat pun melontarkan serangannya kepada Vaora dan rekannya yang menyebabkan mereka marah dan menyerang balik mereka. Pertarungan pun tidak terhindarkan antara Kal-El dan Vaora dan rekannya yang bernama Namek. Pertarungan antara Kryptonian ini pun menyebabkan kerusakan hebat di mana-mana. Pasukan angkatan udara juga ikut terlibat. Ketika Kal-El terdesak oleh dua lawannya, dengan menggunakan helikopter, pasukan menembaki mereka semua yang rupanya sama sekali tidak mempan. Salah satu helikopter pun terjatuh setelah mendapatkan serangan balik, yang mana salah satu di antara mereka berhasil diselamatkan oleh Kal-El. Vaora menghabisi satu persatu para militer yang menyerbunya. Sementara Kal-El juga sibuk meladeni lawannya. Vaora akhirnya terluka setelah terkena tembakan rudal pasukan militer yang kemudian langsung dibalas dengan penghancuran oleh pesawat milik Zod yang datang untuk kembali menjemput Vaora. Para militer pun akhirnya mengakui Kal-El sebagai sekutunya. Setelah itu, Kal-El langsung menemui ibu angkatnya di rumahnya yang telah hancur. Lois kemudian menyusul dan memberitahu Clark mengenai cara untuk menghentikan mereka. Di pesawatnya, Zod akhirnya mengetahui bahwa kodeks yang dia cari selama ini telah menyatu ke dalam DNA tubuh Kal-El. Zod pun memerintahkan untuk memulai invasinya dengan meluncurkan World Engine atau mesin dunia dari kapalnya yang kemudian mendarat di Samudra Hindia dan mulai melakukan terraforming dengan menembakkan sinar melalui inti planet menuju ke kapal milik Zod yang berada di bagian lain bumi, yaitu di Metropolis. Yang mana terraforming ini ternyata menimbulkan kerusakan yang sangat parah di kota tersebut dan pada akhirnya akan mengubah bumi menjadi planet Krypton yang baru. Di kantornya, Jenderal Swanwick akhirnya menyadari hal tersebut setelah Dr. Emil Hamilton memaparkan dampak yang akan ditimbulkan. Salah seorang petugas kemudian menghubungi Jenderal Swanwick memberitahu bahwa Kolonel Hardy sedang dalam perjalanan bersama dengan Superman. Inilah pertama kali kita mendengarkan nama Superman di sepanjang film. Jenderal Swanwick pun menemui mereka termasuk Lois Lane dan mengungkap rencananya. Pesawat Zod menggunakan tenaga Phantom Drive yang bisa membengkokkan atau memanipulasi ruang. Maka jika mereka mampu membuat dua drive itu bersinggungan, maka bisa saja akan tercipta semacam black hole yang akan menghisap mereka ke dalamnya. Mereka pun berencana untuk membom pesawat milik Zod dengan teknologi Kryptonian yang mereka dapatkan sebelumnya. Setelah itu, Superman berangkat untuk menghancurkan mesin dunia yang ada di Samudra Hindia. Di tempat lain, Jenderal Zod akhirnya bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi bumi, lalu menuju ke ruang Genesis kapal Kryptonian dan mengambil alih kendali atas kapal tersebut dari Artificial Intelligence Jor-El. Di tempat lain, Superman menghadapi World Engine dan pesawat tempur Angkatan Udara Amerika Serikat menyerang kapal milik Zod yang sedang melakukan terraforming. Rupanya, kerusakan gravitasi bumi membuat rudal-rudal yang ditembakkan malah terjatuh ke bumi, tepat di tengah kerumunan warga sipil. Perry White yang menyaksikan dari gedung Daily Planet bergegas melakukan perintah evakuasi diri secepatnya. Di luar, Perry dan rekan Daily Planetnya malah terjebak dalam situasi di mana salah satu gedung pencakar langit terdekat roboh dan menimpa mereka. Beruntungnya, Superman berhasil dengan susah payah menghancurkan World Engine di Samudra Hindia dan menghentikan proses terraforming dan membuat gravitasi kembali normal. Pada saat akan menjatuhkan mesin Phantom Drive yang mereka gunakan, rupanya kunci milik Kal-El yang berada di tangan Lois Lane sudah tidak lagi bisa digunakan. Otoritasnya telah dicabut secara otomatis setelah Zod mengambil alih kendali kapal sebelumnya dan menghapus otoritas Jor-El yang ada dalam kunci tersebut. Dari arah belakang, rupanya Zod menyusul dan berniat untuk menjatuhkan pesawat angkatan udara yang membawa mesin tersebut. Dengan tepat waktu, Superman tiba dan menggagalkan rencana Zod. Superman kemudian menghancurkan kapal itu. Dr. Emil Hamilton kemudian berspekulasi memutar mesin yang macet dengan membuatnya terhindar dari sinar matahari. Rupanya berhasil, kuncinya pun masuk.
Gaora tiba-tiba datang mengacaukan seisi kapal dan membuat Kolonel Hardy terdesak. Di saat bersamaan, Dr. Emil Hamilton akhirnya berhasil menekan kunci mesin dan membuat Lois Lane terlempar keluar dari pesawat. Sementara Kolonel Hardy memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya ke kapal milik Zod dan membuatnya terhisap kembali ke Phantom Zone. Superman yang melihat Lois Lane terjatuh dengan sigap terbang untuk menolongnya. Melihat harapan satu-satunya bagi Kryptonian untuk bertahan telah musnah, membuat Zod bersumpah untuk membalas dendam dengan menghancurkan bumi beserta seluruh penghuninya. Pertarungan antar dua Kryptonian pun tidak terhindarkan. Superman versus General Zod. Pertarungan udara yang membuat gedung-gedung pencakar langit hancur. Bahkan tidak luput truk milik Lex Luthor pun juga ikut menjadi korban kehancuran. Iya, ini adalah Easter egg kehadiran Lex Luthor yang akan hadir di film berikutnya, Batman v Superman. Bukan hanya itu, satelit komunikasi bumi pun juga ikut menjadi korban. Satelit ini sendiri bertuliskan Wayne Enterprises. Ada yang ngeh, ini adalah perusahaan milik Bruce Wayne yang dimunculkan dalam trilogi The Dark Knight, arahan Christopher Nolan. Christopher Nolan sendiri sebenarnya juga menjadi scriptwriter untuk Man of Steel ini. Pertarungan yang sangat sulit untuk dijelaskan secara narasi yang justru jauh lebih menarik untuk disaksikan langsung. Pertarungan panjang di Metropolis ini pun berakhir ketika Superman terpaksa harus membunuh Zod ketika dia berniat membunuh satu keluarga yang terpojok di stasiun kereta. Lois Lane pun datang untuk menenangkannya. Superman kemudian bertemu dengan Jenderal Swanwick, yang mana Swanwick terus berupaya untuk mengetahui identitas asli Superman alias Kal-El. Superman meyakinkan Swanwick bahwa dia adalah orang Amerika Tulen yang dibesarkan di Kansas dan membujuknya untuk mengizinkan dirinya menjaga keamanan bumi secara independen tanpa terikat dengan pemerintahan. Swanwick pun menyetujui asalkan dia bertindak dengan tidak melanggar asas kemanusiaan. Kapten Carey malah senyum-senyum melihat Superman yang dia anggap seksi. Clark Kent dan Martha kemudian mengunjungi makam Jonathan Kent, mengingat masa lalunya dan keyakinan Jonathan Kent terhadap Clark. Untuk bisa membuat dirinya mengakses situasi berbahaya tanpa harus menarik perhatian publik, Superman secara diam-diam menggunakan identitas sipilnya sebagai Clark Kent dan mulai bekerja sebagai reporter lepas untuk Daily Planet, yang kemudian menjadi rekan kerja dari Lois Lane. Oke, mau lanjut atau dibagi jadi dua part videonya biar AdSense-nya banyak? Nggak usah, mari kita lanjutkan ke bagian explanation. Film yang satu ini termasuk spesial bagi saya. Mungkin banyak orang yang tidak menyukai Superman karya Zack Snyder yang satu ini. Berbagai aspek minor yang menjadi penilaian di mata saya pribadi cukup termaafkan, termasuk keputusan untuk menghilangkan celana dalamnya Superman. Maksudnya perubahan kecil yang terjadi pada kostum atau suitnya. Ada 3 poin plus yang membuat film ini cukup menarik. Development karakter dari Superman yang sangat terdeliver dengan baik. Development karakter Zod sebagai sang villain juga diberikan dengan porsi yang sangat pas. Sampai kepada yang paling memanjakan mata adalah visualisasi pertarungan Superman versus General Zod yang jujur sangat berkelas. Bahkan kalau boleh saya katakan dengan jujur lebih baik daripada yang itu. Seolah kita menyaksikan teknik pertarungan ala Dragon Ball dalam anime, namun ini dalam versi live action. Nah, sekarang kita jelaskan beberapa hal yang mungkin luput dari perhatian kita ketika pertama kali nonton Man of Steel. Diawali dari pertemuan antara Kal-El dan Jenderal Swanwick di ruang interogasi. Zack Snyder sendiri sudah memberikan petunjuk bahwa Jenderal Swanwick ini sebenarnya adalah Martian Manhunter. Scene ini memang pada akhirnya menjadikannya suspek. Coba kita lihat dulu kalimat di belakang Kal-El, behind the line. Mungkin ini terlihat sebagai kalimat biasa, tapi kalau kita hubungkan dengan scene ini, line yang dimaksud mungkin adalah garis tengah yang memisahkan dua karakter ini, yang mana di footage satunya memperlihatkan Kal-El sedang berbicara dengan Swanwick. Lalu di scene setelahnya, Kal-El masih berbicara dengan Swanwick, namun scene memperlihatkan refleksi Kal-El sendiri yang seolah mengartikan bahwa Swanwick bukan karakter sebenarnya, di mana di screen tersebut harusnya muncul wajahnya. Seperti yang kita tahu, Martian Manhunter sendiri sebenarnya memiliki kemampuan shapeshifter yang bisa mengubah dirinya menjadi siapapun yang dia inginkan. Ini bisa jadi akan menjadi kejutan besar di Justice League Zack Snyder kalau memang jadi ditampilkan. Lalu beralih ke rekannya Jenderal Swanwick, Kapten Carey Varys. Sangat jelas namanya seperti sengaja dimodifikasi dari nama Caroline Carol Varys yang merupakan love interest Green Lantern, yaitu Hal Jordan. Keterampilan Varys sebagai pilot tempur dalam komik memang sangat luar biasa dan atraksinya dalam film ini sangat cocok dengan identitas alternatifnya, yaitu Starshipper. Montase terbang dalam film ini juga mungkin memang disajikan terlalu cepat dan sangat sulit untuk memperhatikan hewan-hewan yang berlarian di sekitar Kal-El yang sedang belajar terbang. Pemandangan tersebut sebenarnya disajikan sebagai bentuk penghormatan bagi penggemar buku komik karena adegan yang sama digambarkan dalam komik Superman Bright Light karya Leinil Francis Yu.
Sementara makna dari simbol S yang berarti hope atau harapan, pertama kali yang mencetuskannya adalah Mark Waid. Lalu jaket yang digunakan oleh teman Clark yang bertuliskan nomor 52 sebenarnya itu merupakan Easter egg untuk komik New 52. Salah satu prajurit Zod yang melawan Kal-El bersama dengan Vaura sebenarnya tidak diperkenalkan dalam film. Kalau kita pengen tahu, dia adalah Namek, raksasa yang menjulang tinggi yang pertama kali muncul dalam cerita Superman isu nomor 282 pada tahun 1974 yang berjudul The Loneliest Man in the Universe. Easter egg kecil lainnya bisa kita dapatkan yang mengarah ke Blaze Comic. Blaze ini sebenarnya adalah penerbit serial komik yang menceritakan tentang Booster Gold, superhero di kehidupan nyata yang telah melakukan time travel ke masa lalu dari abad ke-25 untuk memerangi kejahatan dengan teknologi masa depan. Sementara di scene lainnya terdapat Bud Smiley Face milik The Comedian dari Watchmen, film yang juga pernah diarahkan oleh Zack Snyder dan rewatch-nya juga sudah kita buatkan. Ketika General Zod pertama kali menggunakan penglihatan panasnya, kita juga bisa melihat sebuah poster terlihat di kiri layar yang menegaskan bahwa Batman itu tidak hanya ada dalam DCEU, tapi juga sudah menjadi ikon pop culture. Bisa dengan sangat jelas kita lihat poster yang ada dalam scene tersebut. Nah, Universe itu dia beberapa detail kecil yang mungkin terlewatkan ketika kita menyaksikan pertama kali film perdana DC Extended Universe ini, Man of Steel. Kalau ada yang terlewatkan, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan konten yang durasinya sudah cukup panjang ini, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.